kembali di podcast Amazing Jogja, Leadership and Growth. Podcast ini akan membahas berbagai macam ilmu manajemen, berbagai macam praktik bidang manajemen di sekeliling kota Jogja kita tercinta. Dan seperti biasanya, kita akan mendatangkan bintang tamu yang kompeten di bidangnya, bintang tamu yang penuh dengan inspirasi, dan bintang tamu yang punya cerita-cerita menarik. Hari ini yang datang seperti biasa ya, selalu tamu kita nggak pernah nggak spesial. Hari ini pun sama spesialnya atau bahkan sangat spesial. Beliau adalah Vice President AMA Indonesia. Wah, tadi kan ini kerjasama antara AMA dan Tribun Jogja, dan ini lingkungan internal AMA. Beliau juga adalah Sekretaris Jenderal DPP Badan Kerjasama BUMD seluruh Indonesia. Beliau adalah Wakil Ketua ICMI Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau adalah anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik DWM DIY 2006 sampai dengan hari ini. Dan juga beliau adalah Bendahara Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Serta beliau adalah anggota DPD RI terpilih periode 2024 sampai 2029. Tidak lain dan tidak bukan, kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Insinyur Ahmad Sauki Suratno, Magister Manajemen. Yeay. Halo Pak Sauki. Sehat-sehat Mas. Sehat. Aduh, luar biasa. Lihat Pak Sauki semangatnya. Tadi sebelum acara ngobrolnya, dari intonasi, dari cara berbicara, saya lihat wah, spiritnya luar biasa. Memang selalu berapi-api begitu Pak Sauki? Iya, nggak berapi-api. Nanti menyala terlalu lama. Jadi ya gini saja ngobrol. Oh iya. Tapi waktu saya dengar cerita itu antusias sekali. Bapak, saya ngeliat ada semangat gitu, ada passion di apa yang sedang dikerjakan. Nah, nanti kita akan ulik apa yang sedang dikerjakan Pak Sauki dan seberapa passionate Pak Sauki di bidang-bidang itu. Tapi nanti ya, kita masih ngobrol juga dengan Pak Agus Kurniawan dari AMA Yogyakarta. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Nah, menarik nih, Pak Sauki sudah hadir di sini, dan waktu saya melihat profil Pak Sauki, saya melihat wah, ini seperti memorinya terulang kembali gitu. Karena saya merasa kenal tapi nggak kenal. Ternyata wajah Pak Sauki ini saya lihat selalu waktu pemilihan kepala daerah, waktu pemilu kemarin ya Pak. Dan Bapak berhasil terpilih jadi anggota DPD RI. Orang membayangkan, wah, jadi terpilih, jadi wakil rakyat gitu. Tapi kalau kita tarik ke belakang, pengalaman kepemimpinan Pak Sauki itu dimulai dari mana? Di level paling kecil. Awalnya itu jabatan pertama jadi ketua kelas atau apa, di mana Pak Sauki? Ya, kalau SD Mas, itu saya ketua kelas. Wih. Kalau dulu ada namanya pramuka gitu, kepanduan ya. Itu saya ketua barong. Wih. Jadi memang sejak SD sudah seperti itu. Dipilih teman-teman dan Pak Sauki mau? Iya, karena memang saat itu ada challenge kan, ada hal yang buat kita bisa berbuat sesuatu. Ya mau saja. Biasanya kan anak-anak itu nggak mau, dorong-dorongan. Wah, saya nggak mau. Apa alasan Pak Sauki kok mau? Ya karena nggak ada yang mau. Nah, terus siapa yang harus mimpin ini? Barongan 10 orang. Ya. Harus segera bikin tenda, bikin ini. Siapa yang harus ngurusi? Akhirnya ya sudah bareng-bareng ngurusi. Ya, terus bagi-bagi tugas. Kamu bawa ini. Itu very simple ketika masih SD seperti itu. Oke. Kalau kita tarik lagi sampai saat ini, di momen apa Pak Sauki merasa bahwa kepemimpinan itu salah satu bakat, talenta, dan kemampuan yang Pak Sauki miliki dan menikmati di sana? Apakah sejak jadi ketua barong tadi udah, wah, saya menikmati atau di mana, Pak? Ya, perasaan menikmati itu kan tidak pernah terasa secara nyata ya. Tapi ketika kita bisa menyelesaikan persoalan di sana, itu kan kita melihat, oh ternyata bisa. Gitu. Ternyata merasa berguna kan. Kalau dulu orang tua nanya saya pengen jadi apa gitu, guru nanya, kan kita selalu bilang ya menjadi orang yang berguna. Iya. Itu ketika bisa menyelesaikan persoalan kita senang ya. Yeah. Teman-teman yang tadinya harus bagaimana, ada persoalan apa? Ya persoalannya saat itu sederhana sekali. Setelah selesai kemah nggak bisa pulang karena bapaknya belum jemput. Gitu. Kita nyari jalan. Wah, ada orang tua yang lain. Pak tolong ya ini diantar gini-gini. Very simple. Yeah. Ada yang harusnya bawa tali, nggak bisa bawa tali, ya sudah kita bisa. Kita cari barong yang lain yang talinya berlebih, kita tukar dengan tongkat gitu. Kita tukar ya. Jadi umur 10 tahun, 8 tahun kita sudah. Sehingga ketika kemudian berproses di banyak lingkungan, seiring bertambahnya usia ya logika itu yang terbangun. Learning experiences-nya jadi lebih banyak gitu. Ya. Seberapa besar pengaruh
pendidikan di rumah dengan apa yang Pak Sauki lakukan di usia 10 tahun itu? Pendidikan keluarga sangat berpengaruh ya. Hmm. Sangat berpengaruh. Orang tua saya mudanya memang organisasi gitu ya. Ibu saya di organisasi perempuan yang pada saat itu kan perempuan tidak selalu mendapatkan ruang di publik ya. Saya mendorong saya seperti itu gitu. Maka ada doa di agama ya, itu yang berdoa pada Tuhan itu untuk memang menjadikan keluarga kita, anak kita ini menjadi pemimpin. Dan menurut saya itu relevan dengan kondisi kita sekarang. Tidak harus kemudian menjadi kepala dari satu organisasi, tapi karakteristik kepemimpinan itu membuat kita mau memimpin dan bersedia dipimpin. Luar biasa. Karena kita jadi paham. Gitu. Oke, jadi supaya bisa maju organisasi ini kita harus mau memerankan diri jadi apa. Mau sekolah, mau kampus, mau negara, mau kita yang memposisikan diri di situ dengan peran-peran itu. Dan yang bisa dimulai dari sedini mungkin ya Pak. Itu yang kemudian kita kenal ilmunya sebagai manajemen. Nah betul, nanti kita akan bahas. Betul, tapi menariknya bahwa kesempatan untuk memimpin itu adalah momen-momen langka yang jangan sampai dilewatkan begitu. Karena di situ ada pengalaman, di situ ada pembelajaran. Ya tadi ketika ada permasalahan pasti pemimpin yang dicari duluan. Ini ketua barongnya mana nih kok kurang talinya? Mana ini ada anggota tim yang belum dijemput. Tapi persoalan itu membuat jalan kreatif sehingga ketemu solusi dan membuat perspektif tentang dirinya. Oh ternyata bisa ya memberi dampak positif. Gitu. Dan itu terbawa sampai kemudian begitu banyak posisi mentereng nih Pak. Sejak kapan Bapak punya niat untuk masuk ke dunia politik dan organisasi yang demikian banyak? Karena Bapak masuk S1-nya adalah teknologi pertanian. Waktu mau masuk mendaftar teknologi pertanian, apa yang dipikir Pak? Pengen jadi apa waktu itu? Dulu ketika saya mau ke Gajah Mada, kita pengen ke Gajah Mada. Itu sangat sulit gitu ya, masuk ke Gajah Mada. Orang tua saya berharap saya jadi dokter. Maka pilihan pertama dokter. Nah, pilihan kedua rasional saja saat itu. Mana yang masih mungkin bisa masuk? Enggak bicara teknologi pertanian, enggak bicara apa. Tapi yang penting masuk dulu. Rasional waktu itu. Dan betul, saya masuk di pilihan kedua, teknologi pertanian. Sudah kita jalani. Nah, tapi di dalam kan kita tidak hanya seperti mahasiswa lain yang sekolah, kita juga berorganisasi, saya berbisnis di luar, sehingga learning environment itulah yang kemudian membentuk karakter. Bolehkah saya bilang bahwa yang membentuk Bapak sampai detik ini adalah malah pengalaman berorganisasi dan apa yang Bapak lakukan di luar kampus? Selain yang dari keluarga yang mendorong itu. Betul. Wow, jadi sepenting itu berorganisasi menurut Pak Sauki. Berinteraksi dengan orang. Berserikat gitu ya, berkumpul dan memiliki gagasan yang sama. Apa bedanya organisasi dengan kerumunan? Organisasi itu kan kumpulan 2 orang terlebih yang memiliki tujuan yang sama dan bersepakat mencapai tujuan itu dengan cara yang bersama. Kalau kerumunan nggak ada. Maka pentingnya kita berorganisasi, mengenal tujuan, mengenal cara mencapai tujuan, mengenal cara menyampaikan gagasan, itu menjadi penting. Betul. Dan itu namanya manajemen. Itu definisi manajemen. Ketika 2 orang atau lebih pengen mencapai tujuan, maka proses mencapai tujuan disebut manajemen. Dan Bapak sebagai yang pertama ini, strategi bisnis dan pariwisata di Muhammadiyah. Jadi Bendahara Majelis Ekonomi dan Bisnis Pariwisata Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tugasnya Bapak apa? Kalau di situ bendahara. Tapi di periode sebelumnya saya wakil ketua. Khusus bidang parekraf dan digital business. Jadi memastikan potensi-potensi bisnis pariwisata, ekonomi kreatif, dan bisnis itu betul-betul bisa masuk ke root-nya UMKM se-Indonesia. Muhammadiyah itu kan concern ke pemberdayaan ekonomi lemah, ekonomi kecil menuju ke menengah. Gitu. Gimana caranya pimpinan pusat itu bisa memfasilitasi mereka, mendorong mereka, memotivasi, mengarahkan agar tumbuh banyak bisnis di bawah. UMKM itu. Dan tidak hanya bicara untuk orang Muhammadiyah saja. Makanya Muhammadiyah itu kan lahir untuk bangsa. Maka kemudian nanti kalau waktunya cukup kita bisa elaborasi tuh. Kita bikin banyak kegiatan kerjasama dengan banyak pihak. Sehingga minimal tidak kaget lah ketika di external environment itu ada disrupsi, ada kemajuan teknologi, digitalisasi, itu minimal tidak kaget lah. Menghadapi itu harus bagaimana survive dan sebagainya. Dan proven ketika COVID ya. Wah, itu periode paling berat ya. Solusi apa yang Bapak tawarkan di masa-masa itu? Ya saat itu yang penting survive.
Yang penting survive. Manajemen cash flow. Akselerasi teknologi digital karena kita nggak bisa interaksi langsung gitu. Nah, dua itu yang harus dijaga. Karena banyak UMKM kita itu dapat uang hari ini untuk makan besok pagi. Ya. Nah ini yang harus dijaga ini, minimal ini. Karena suprastruktur sudah nggak bisa bergerak saat itu. Financial scheme-nya juga udah nggak bisa jalan dengan kondisi normal. Ini zaman COVID ya. Betul. Nah teknologi informasi membangun digitalisasi yang memungkinkan kita misalnya nih berbisnis tidak harus bertemu muka. Maka saat itu segera kita masukkan cara-cara berbisnis itu. Kita bangun jaringan, kita bikin link dan sebagainya. Industri apa yang masih bisa jalan kita kontak, dia masih butuh ini nggak kita supply ya gini speknya ini. Itu semua kan nggak berinteraksi langsung. Yeah. Zooming lah, kemudian pakai macam-macam Google Meet dan sebagainya. Ya alhamdulillah UMKM bisa survive. Justru UMKM yang survive. Iya. Nah, challenge-nya sekarang Pak di era pemulihan itu setelah Covid, kita menuju ke normal baru, terus sekarang udah tanda petik Covid udah sedikit dilupakan. Challenge-nya apa di UMKM? Challenge-nya masuk di the new standardnya. Ada setting standar kan saat itu. Standar sekarang sudah banyak menggunakan IT. Standar sekarang sudah tidak membedakan lagi Anda senior bisnis atau junior bisnis. Yes. Standar sekarang tidak harus menggunakan dana dari perbankan. Standar sekarang produk bisa beraneka ragam, tapi life cycle-nya lebih pendek. Yeah. Nah, tantangannya adalah mengakselerasi publik agar bisa menyesuaikan dengan standar-standar itu. Sehingga berpikir kreatif, taking risk, adversity itu menjadi penting. Dan mudah membawa orang dengan berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam konteks untuk punya karakter itu. Itu kan membangun budaya baru. Tidak ada yang mudah dalam membangun budaya baru. Ini yang saya pelajari S2 saya organization. Organisasi pengembangan organisasi. Jadi ya tidak mudah. Ya. Ada kultur tertentu yang dengan contoh dulu baru orang mau ngikutin. Ya. Ada yang top down itu perintah dari atas, orang mau nggak mau ngikutin. Nah, ada yang partisipasi murni dari bawah gitu. Ya. Kita datangin mereka satu-satu, kita yakinkan sosialisasi. Ya itu tantangannya. Ya. Dan negara kita ini sangat beraneka. Nah, disitulah menariknya. Pak Sauky berarti betul-betul pola leadership-nya ya harus disesuaikan dengan siapa yang dipimpin pada saat itu ya. Dan dengan siapa Pak Sauky berhubungan. Iya. Oke. Kalau berrelasi sama masyarakat, sama pelaku-pelaku ya cara pendekatannya berbeda dan segala macam. Nah itu banyak dipelajari di mana? Di Universitas Jalanan. Ya, banyak di sana. Banyak. Ya harus kemudian nongkrong di angkringan, ngelebur ajur-ajur dengan warga, gitu. Masuk pasar tradisional. Yeah. Nah, jadi ya kita harus ketemu dengan teman-teman itu kan yang merasakan betul mereka. Gitu. Jadi nggak bisa kemudian kita hanya baca buku, hanya dengerin video pendek di Reels, nggak bisa. Ya harus memang ketemu. Iya betul. Karena manajemen itu adalah skill menurut saya. Jadi bisa dibaca tapi bisa dihafal, tapi untuk melakukan itu butuh latihan dan keterampilan. Teorinya manajemen itu art and science. Iya betul. Tapi kalau Anda mau actuating, Anda mau lakukan itu, maka Anda harus punya pendekatan yang lebih masuk ke dalam untuk tahu konsepsi manajemen mana yang harus Anda masukkan. Nanti Pak Agus lah cerita banyak. Wah, oke, luar biasa. Dengan segitu banyak pengalaman yang Pak Sauky bawa, gitu. Ada nggak pengalaman manajerial yang paling challenging, yang masih Pak Sauky ingat? Ya, jadi gini, ada leadership, ada managership, oke? Ada leadership, ada managership. Leadership itu mengarahkan, memasukkan aspek manajemen. Managership itu bagaimana kemanajerialan. Ini catatan nih Mas. Saya belum pernah melamar pekerjaan sejak saya sekolah. Oke. Saya belajar manajemen dari sekolahan. Saya S2 saya manajemen. Betul. Tapi sebelumnya saya sudah berbisnis. Saya ketemu banyak orang. Saya menjadi konsultan umur saya 24-25 tahun. Bikin sendiri. Bikin perusahaan sendiri. Sampai pematangan sampai 30 sekian. Lama-lama konsultan saya jadi maju. Nah bagaimana mengenal manajemen? Karena kita merasakan manfaat dari manajemen. Waktu itu informasi tidak terbuka seperti ini, tidak seleluasa kita dapatkan. Internet masih zero. Yeah. Jadi kita belajar dari buku, ketemu orangnya, ketemu ini, ketemu ini. Senior saya di AMA saat itu, ya saya datengin. Saya datengin jauh-jauh, saya datengin hanya untuk dapat ilmunya lah, kira-kira gitu. Untuk belajar ya Untuk Pak? Belajar dan kemudian proven.
Salah satunya ya keuntungannya adalah saya tidak harus merasakan kegagalan yang dirasakan bapak-bapak itu. Tapi saya harus membuka diri untuk menerima pengalaman itu. Bukan mengatakan saya udah pasti tahu lah, nggak perlu ngapain saya tanya. Kalau pengen maju justru kita ya rendah hati, open mind, dan kita belajar. Alhamdulillah, syukur saya sebenarnya saya di AMA itu ya pikirannya terbuka gitu, sehingga oke dek, saya sangat bersyukur gitu. Saya dulu kan ketua AMA DIY. Sebelum itu kan berproses sejak dari anggota gitu ya. Saya belajar dari semua senior itu. Nah sekarang tugas saya berbagi nih, termasuk lewat tribun gitu. Alhamdulillah saya punya katakanlah kader sekarang ketua di Jogja, Mas Agus juga yang telaten gitu ngobrol. Kan di Indonesia ini kan harus banyak komunikasi dan telaten. Bukan hanya teori, bukan hanya konsep. Tadi implementasi, actuating itu harus masuk ke dalam. Kenali di dalam, baru masukkan konsep mana yang cocok. Itu kalau Anda punya jam terbang yang cukup, relevant experience, jadi. Kalau kita hanya touch, atau kita hanya bikin proxy aja, nanti jadi. Jadi pemimpin itu tadi obrolan kita di belakang ada kompeten dan ada relevant experience. Boleh dijelaskan Pak? Kalau Anda nggak punya kompetensi, Anda nggak mungkin bisa mimpin seharusnya. Kecuali ada proses politik di situ. Anda bisa menjadi seseorang ketika ada proses politik. Itu nggak bicara kompeten. Misalnya ya, Anda anaknya Pak Lurah. Lurah Anda 2 periode, maka orang kenal dia anaknya Pak Lurah. Dipandang mampu, dipandang. Mampu apa tidak tergantung si anak belajar dari kepemimpinan bapaknya kan gitu. Tapi kalau Anda berkarir dari sebelumnya menjadi pengurus staf di kelurahan, terus jadi carik gitu ya, sekian tahun. Ini kan akan lain pematangannya. Nah, maksud saya memang pengalaman yang relevan ini kan dibutuhkan. Saya tadi katakan tidak mungkin ada seorang pemret bisa mengambil keputusan yang pasti, yang tepat dan benar pada saatnya. Kalau Anda belum pernah menjadi kontributor, belum pernah jadi wartawan, belum pernah menjadi editor, redpol, maka itu dibutuhkan di situ. Sama di beberapa organisasi yang lain. Tapi dalam ruang politik ini bisa berbeda. Maka ada istilah jabatan politik, ada jabatan profesional. Jabatan politik itu biasanya kanan kirinya ada urusan-urusan profesional yang harus menemani si politisi ini agar delivery produk dari organisasi tetap bisa dirasakan ya proporsional dan profesional. Kira-kira gitu. Wow, jadi betul-betul pendengar ini kan mungkin yang lihat ini mungkin ada mahasiswa, ada orang yang wah saya pengen tuh besok jadi orang politisi, saya pengen tuh bergerak di organisasi yang besar ya. Semua dimulai dari kecil, semua dimulai dari amanah yang kecil yang dijalani dengan penuh tanggung jawab dan belajar dari situ nih Pak. Dan tadi saya melihat ada kunci kerendahan hati untuk mau belajar dan mau, karena yang paling susah itu adalah ketika belajarnya dalam proses dikasih tahu. Orang kalau bertanya lebih mudah, tapi kalau tidak ditegur itu kan tanda petik kan dikasih tahu itu kan sebenarnya proses belajar juga ya Pak. Nah, Bapak menjadi pemimpin dan menjadi pemimpin itu yang tidak mudah adalah mengakomodasi kepentingan berbagai macam pihak. Terutama ketika satu kebijakan dibuat, maka ada orang yang tanda petik akan tanda petik dirugikan karena tadinya bisa menikmati apa jadi tidak bisa menikmati apa. Tadinya tidur-tiduran sekarang harus bekerja. Tadinya santai sekarang harus berlari. Itu kan dampak dari sebuah kebijakan. Nah, di lembaga hikmah dan kebijakan publik, apa saja sih isu kebijakan publik yang paling menantang yang pernah Pak Sauki hadapi dan bagaimana cara mengatasinya untuk menghadapi kondisi tersebut? Iya, jadi gini, kunci pemimpin menurut saya selain tadi ya kompetensi itu bagaimana kita memiliki visi. Visi ini harus jelas mau kemana. Ini yang membedakan organisasi dan kerumunan. Visi ini kemudian, ini kan diturunkan dari nilai organisasi. Yang kedua, komunikasi. Orang itu punya kepentingan yang berbeda-beda. Ketika kemarin saya maju DPD, itu kan message saya jelas. Bikin Jogja makin istimewa. Turunannya juga jelas. Di bidang kreatif bagaimana, kepemudaan, bagian pertanian jelas. Itu yang kita sampaikan. Kalau mau fair-fairan mengatakan, kalau Bapak cocok dengan gagasan saya, pilihlah saya. Betul. Kalau tidak, enggak apa-apa. Harusnya kan begitu. Tapi demokrasi kita kan membutuhkan banyak dukungan. Sehingga ya kita sampaikan sebisa kita. Nanti ketika sudah jadi, kita temui lagi dan kita sampaikan. Pak, yang dulu kita gagas bersama itu, turunannya kan seperti ini loh. Kira-kira Bapak support enggak? Oh, saya enggak bisa Mas, saya butuh kayak gini. Oke, kita dengerin. Kita lihat, yang penting nilai dan visi ini tetap jalan. Misalnya nih, kalau saya
pertanian di DIY. Ini kan kita masif nih. Masih banyak petani masih. Ya jangan moro-moro datang langsung bawa mesin otomatisasi lah terus puluhan ratusan ribu mana. Tapi kalau masih bisa di enlarge kapasitinya, masih bisa di intensify, ya kenapa enggak? Pak bikin buat traktor ini gampang kok Pak makainya Pak. Kesel Mas mboten. Gini loh. Oh iya ternyata bisa ya. Bisa. Bapak mungkin perlu seminggu untuk balik tanah. Dengan ini mungkin cuma 3 hari. Bapak bisa begini-begini. This is the way we communicate. Ini cara kita menjelaskan. Tidak mudah. Yes. Karena mengubah kultur budaya. Tapi kalau kita komunikasi dengan tepat, kita motivate, kita tunjukkan, suksesnya akan begini loh. Ya, kemanfaatannya kan begini. Yakin saya bisa. Selama ini ya begitu saya. Tapi bukan berarti nggak ada kegagalan ya. Selalu ada 1-2 kegagalan. Tapi ya kita belajar lagi. Itu namanya adversity quotient. Kecerdasan kita ketika kita jatuh, secepat apa kita bangkit. Itu adversity quotient. Kita harus bangkit lagi, motivate lagi. Berikan contoh. Oke, di desa yang ini mungkin agak susah. Desa sebelah bisa. 3 bulan kemudian panennya muncul hasil. Kita ngomong itu loh Pak. Kalau kemarin kita begini. Memang butuh waktu. Memang butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran. Tapi ya kita harus invest di situ. 280 juta rakyat kita. Kalau tidak kita mulai sejak sekarang dengan kesungguhan semacam itu, maka kita akan punya variansi yang terlalu besar. Yang sudah advance sama yang left behind. Nah ini tantangan kita di sana sebagai pemimpin. Kalau sebagai pemimpin kan Pak Sauki tadi sadar ada waktu, ada perhatian, ada fokus yang diberikan dan itu butuh proses yang tidak cepat begitu. Mungkin Pak Sauki sabar menanti, tapi orang-orang di sekeliling Pak Sauki ada nggak yang nggak bisa menangkap idenya dan terus mempertanyakan gitu. Bisa jadi bukan orang-orang di sekeliling, bisa jadi masyarakat. Pak Sauki ini katanya mau diatasi, sampai hari ini kok ada masalah terus, kok ini masih, padahal kan ini proses. Itu bagaimana Pak Sauki handle itu? Ya kuncinya komunikasi. Kuncinya komunikasi. Dan suatu hari dia harus dihadapkan pada esensi hidup. Apa sih esensi hidup? Esensi hidup itu tanggung jawab. Kita nggak bisa bekerja untuk karena kita senang saja. Tapi kalau bapak punya kewajiban ke istri, ke anak, kepala sekolah punya kewajiban ke murid, ke ini semua, maka ya ada tahapan yang harus dijalankan. Nah itu komunikasi. Maka ada konsep change management itu namanya early win atau early success. Manusia itu punya keterbatasan untuk suruh menunggu berapa lama. Maka buatlah satu sukses kecil lah di depan. Ternyata bisa ya, kecil aja. Sehingga orang akan termotivasi terus. Muncul sukses lagi. Kita bisa bikin konsep manajemen perubahan yang agak panjang. Itu untuk mereka yang enlightened, yang sudah tercerahkan. Tapi untuk yang belum pernah merasakan itu, ya kita harus bikin yang semacam itu. Dan dipahami karena memang belum pernah tahu seperti itu. Maka kita bikin. Nah, yang penting komunikasi. Telaten komunikasi. Gampang nggak? Wasting time nggak? Kadang-kadang. Kadang-kadang fail juga ya Pak. Oh iya. Iya. Ini menarik yang dilakukan Pak Sauki. Sekarang ngobrol sama Pak Agus. Praktisi manajemen melihat praktik manajemen yang dilakukan Pak Sauki ini, apa yang sedang terjadi? Tadi katanya dia belajar dari jalan sekalipun ya magister manajemen kan tetap ada ilmunya. Tapi apakah kemudian orang itu kalau mau belajar manajemen ya harus pendidikannya manajemen, dan bagaimana sistem pembelajaran manajemen yang paling efektif menurut Pak Agus sendiri? Oke. Jadi memang kalau kita bicara manajemen tadi ya, itu ada unsur art-nya juga gitu ya. Dan ada unsur bahwa dia adalah skill dibanding teori. Karena manusia mau seperti apapun gitu ya, background pendidikannya, sebenarnya juga sudah melakukan manajemen. Betul. Minimal untuk dirinya sendiri gitu. Jadi manajemen ini memang ada ilmunya, bisa dipelajari. Tapi kalau kita bicara aplikasi manajemen, kita bicara penerapan manajemen, kita bicara bagaimana manajemen itu bisa berdaya, kuncinya tetap ada di jalanan tadi itu. Saat teori itu dibawa, dipakai, lah kok ketemunya begini, lah kok beda, lah kok berubah. Nah, itu kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk critical thinking, untuk memikirkan inovasi, memikirkan kreativitas, bagaimana manajemen yang ada di tataran teori tadi bisa dipraktekkan. Yang otomatis pasti akan ada kegagalan, akan ada yang tidak sesuai gitu. Tapi kegagalan itu adalah sarana untuk belajar. Karena kalau
tadi Pak Sauki bilang ya dengan gagal itu ya kita jadi berarti harus sabar ngikuti proses lagi, jalani lagi. Itulah maka upgrade-nya manajemen akan ada di situ. Wah, luar biasa. Dan tadi ya, praktek gagal. Tapi dalam proses itu ada pembelajaran dan pembelajaran. Melihat kepentingan orang, karena Bapak kan sebagai organisasi publik menaungi banyak kepentingan dan banyak masyarakat. Orang itu kan kepentingannya banyak. Kalau cuman single gitu, oke, kepentingannya ini ya dipenuhi. Tapi dengan berbagai macam kepentingan, dengan berbagai macam tuntutan gitu, pernah stres nggak sebagai pemimpin? Ya stres kalau sampai harus opnam sih enggak. Tapi kalau kurang susah tapi tidur kalau gitu? belum nemu, kan masalah belum nemu cara. Maka saya kadang-kadang merefleksi. Saya sekian tahun saya pernah mengalami ini atau belum gitu. Oh ya, ini pernah ada di case-nya perusahaan si A gitu. Maka saya minta izin bertemu dengan CEO-nya saat itu. Izin Pak dulu gimana ya, semacam ini. Nah itu membuat kita jadi kaya wawasan. Tapi dengan rendah hati memang. Enggak terus, wow tak gini aja deh, enggak boleh. Ada namanya emotional intelligence. Yeah. Semakin kita bisa kelola emosi, tersinggung, capek, lelah, kecewa gitu. Semakin kita punya ruang untuk mendapatkan wawasan baru mengambil keputusan. Inovasi itu kan muncul ketika kita punya bekal yang cukup untuk berbuat sesuatu gitu ya. Organisasi itu seperti manusia, ada life cycle-nya, ada daur hidupnya, ada sifatnya, karakteristiknya kemudian muncul. Mengapa? Karena organisasi itu kan kumpulan 2 orang atau lebih. Setiap orang punya budaya sendiri-sendiri. Masa ke organisasi blended jadi budaya organisasi. Kalau belum blend-blend juga, berarti ada 2 persoalan nih. Persoalan leadershipnya di organisasi atau persoalan orangnya yang tidak mau ngeblend dengan organisasinya gitu. Nah ini tantangan kepemimpinan di situ Mas. Ya. Jadi dengan segitu banyak challenge ya yang penting dijalanin saja. Dan kalau metodenya Pak Sauki sendiri kalau ada masalah yang belum bisa selesai biasanya ngapain Pak? Cek risknya, risk manajemennya, cek manajemen resikonya. Kalau tidak harus kita ambil saat itu karena risknya memang belum akan jatuh saat itu, kita bisa hold dulu sambil kita mencari solusi lain, kita berpikir alternatif, sama-sama dapat manfaat tanpa harus masuk ke ruang ini dulu. Gitu ya. Tapi kalau kemudian risknya harus saat itu, risk manajemennya harus diambil gitu ya keputusan, maka ya sudah, ini the most possible decision namanya. Pasti ada risknya. Nah risknya kemudian kita antisipasi. Ini namanya decision making proses ya. Jadi kalau harus malam ini diambil keputusan, tidak lagi ada kesempatan phone a friend gitu ya, kira-kira gitu. Ya sudah, kita ambil keputusan, tapi plan B-nya dipikirkan, risk manajemennya gimana nih? Gitu. Nah, pentingnya punya pengalaman yang relevan. Itu akan cepat nemu plan B-nya. Mengkoordinasi kemungkinan pengambilan keputusan yang kedua ini apa? Itu cepat. Tapi kalau Anda nggak punya experience yang cukup, Anda langsung aja melompat bypass. Makanya yang jadi persoalan, loh, kan punya advisor. Namanya advisor itu tidak punya ruang pengambilan keputusan. Tidak punya beban mengambil resiko. Maka jadilah orang yang mengambil resiko. Karena itu akan mengasah kematangan keputusan yang Anda ambil. Wow. Jadilah pengambil resiko, pengambil keputusan karena orang itu jadi punya resiko. Dan dia punya kemampuan untuk mempertimbangkan risiko dan membuat keputusan berdasarkan resiko yang terukur. Betul. Kalau ini berlangsung sekian waktu maka akan muncul namanya maturity, kematangan. Nah, kematangan ini nanti ketika sudah lebih tinggi, itu di polar yang satunya di sisi yang lain, itu akan muncul namanya flexibility gitu. Kalau begini terus gitu ya. Zaman berubah harus bagaimana? Maka tadi saya bilang landasi dengan rendah hati dan open mind agar kita selalu belajar hal baru. Itu juga yang selalu dipraktekkan Pak Sauki. Iya, selalu dipraktekkan dan tidak selalu berhasil. Dan tetap kita adverse di situ, kita tetap harus selalu ada di situ. Saya baru mau nanya ini, risiko kan selalu diambil kan? Pernah juga nggak kebentur, wah risikonya kok ternyata fail dengan risiko yang besar? Iya. Dan memang itu bagian dari risiko. Nah, ketika fail besar, kan sudah bicara plan B nih. Oke, kalau dalam bisnis ya, saya ambil ini, kita akan menyelamatkan investasi, katakanlah 1 miliar. Kalau gagal, saya lose 300 juta. Maka saya harus cari jalan. Ya sudahlah, 300 ini harus cari jalan dari mana. Ini risk management.
Ini kalau uang. Iya. Kalau SDM, kalau ambil keputusan begini, orang itu nanti keluar tuh. Hmm. Gimana saya dapat mengganti orang itu atau orang itu masih mau kita ajak sama-sama lagi? Nah, kira-kira gitu. Oke, wah ini dan itu juga yang Pak Sauki bawa untuk memimpin BUMD itu untuk maju. Iya, memimpin organisasi yang mengelola BUMD. Challenge-nya apa kalau BUMD? BUMD kan challenge-nya, ini kan culture-nya bermacam-macam, 1.000 lebih se-Indonesia. Ya. Ini milik pemerintah daerah, ya kan? Maka pimpinannya kan ya kepala-kepala daerah itu. Kepala daerah, ini misalnya salah satu challenge-nya ya, itu kan terikat regulasi-regulasi. Maka BUMD pasti tidak seluas perusahaan swasta. Nah, maka kita masuk dengan logika tentang creativity, tentang motivasi, tentang transforming birokrasi yang baru di korporasi harus bagaimana dan sebagainya. Itu juga harus terus menerus. Dan menembus kepala daerah caranya gimana? Udah merasa jadi pimpinan kok ada orang yang ngatur-ngatur pimpinan itu kan susah, Pak. By regulation kan perusahaan daerah itu dimiliki oleh daerah. Representasinya kan kepala daerah. Dia yang ngambil keputusan, bukan kita. Maka lebih kita ini suggestion. Dengan memberikan beberapa contoh-contoh bagus di BUMD yang lain, benchmark itu ya, untuk kemudian bisa dicontoh. Nah, kuncinya sekali lagi di komunikasi, how to influence people. Ya, Pak, kalau karakteristik perusahaan Bapak semacam ini, finance-nya begini, begini, marketingnya begini, di tempat lain bisa begini, Pak. Bapak mau coba nggak? Hasilnya jauh lebih, Pak, tapi harus begini. Iya. Nggak gampang, karena di situ kemudian ada regulasi yang mengatur setoran modal misalnya, persetujuan DPRD, ada sekian komisi, sekian fraksi yang harus kita ajak duduk. Itu bagian dari dinamika di organisasi itu. Tapi karena faktanya regulasi state-owned enterprise atau local state-owned enterprise itu begitu, ya kita harus ikuti itu. Nah, tantangannya di situ. Setiap orang kan karakternya berbeda-beda nih. Skill mengelola orang begitu dipakai ya dalam posisi Pak Sauki sekarang. Iya, saya pikir bukan hanya bagi saya, di posisi siapapun. Kalau Anda akan interaksi dengan orang, Anda harus kuasai ilmu. Itu sebenarnya sama yang beliau tadi. Memang ya harus turun, harus jalan, dan ya experience, Pak. Itu jam terbang itu penting. Saya puluhan tahun, Pak. Jadi ya sedikit banyak kita kenal. Saya ini sejak umur 26 sudah jadi interviewer orang mau masuk perusahaan. Jadi kalau ini bukan dukun, tapi saya ngobrol dengan jenengan, ya 5, 10, 15 menit, saya jadi punya prototyping. Oh, ini seperti manajer di sana tuh orang yang modelnya gini. Namanya prototyping. Bahkan istilah stereotyping. Nah, biasanya 78% benar. Nah, sehingga itu mempermudah perusahaan-perusahaan klien saya untuk mengambil keputusan apakah stafnya ini bisa dipromot jadi supervisor, jadi manajer apa tidak. Selain psikogram yang dibaca setelah dia tes psikologi keluar psikogram kemudian kita baca. Tapi kan ketemu dan ngobrol begini ini jadi penting. Ini bukan masalah fortune teller nih. Tapi memang ada ilmunya, ada experience-nya, jadi kita bisa berpikir. Wah, makin menarik ini karena ternyata insight manajemennya begitu banyak yang Pak Sauki bawakan, dan di situ saya melihat ada kombinasi antara memang keilmuan karena Pak Sauki menguasai istilah-istilah manajemen, tapi juga ada praktiknya gitu karena dealing dengan orang-orang, tahu sistem bagaimana kepemimpinan berjalan dan bagaimana experience itu dijalani gitu. Itukah yang juga Pak Sauki bawa ketika membuat slogan bikin Jogja makin istimewa? Apa yang mau Pak Sauki bawa di 5 tahun mendatang, 2024-2029? Oke, Jogja kita ini kan DIY ya, sudah istimewa nih. By status kita ini istimewa. Negara mengeluarkan undang-undang tentang istimewaan, ada 4 kewenangan. Tapi zaman berubah. Keistimewaan ini kan harus terus dijaga. Istimewa yang kita rasakan rakyat adalah mestinya lebih sejahtera daripada kondisi sebelumnya. Saya tidak comparing dengan provinsi lain, tapi dengan kondisi rakyat kita sebelumnya. Tantangan disrupsi yang begitu kencang ini kan harus diantisipasi. Maka mau tidak mau, tugas saya sebagai calon DPD RI mengatakan bikin Jogja makin istimewa, sudah muter 1000 titik. Memastikan kalau ada variansi nih, ya, oh di sana lebih maju pertaniannya, di sini sama potensinya kok nggak bisa maju, di sini ekonomi kreatif jalan, di sana potensinya. Ini adalah bagaimana kita metani, mengidentifikasi masing-masing, kita compile, kita bikin pola koordinasi dengan masing-masing pemerintah eksekutif di daerah-daerah itu untuk ayo Pak sama-sama. Kenapa harus koordinasi? Karena DPD tidak punya kewenangan langsung mengambil keputusan terkait dengan itu.
Tapi DPD punya kewenangan untuk membuat koordinasi, punya tugas juga untuk itu. Ini kita perluas nih, tidak hanya government, nanti non government seperti asosiasi manajemen, seperti private, seperti kampus-kampus. Ayo kita ajak duduk sama-sama. Bisa nggak Pak Sogi? Ya bismillah kita coba. Saya belum pernah jadi anggota DPD nih, belum dilantik kan. Tapi ke depan kita coba sama-sama. Kira-kira bisa nggak? Pengalaman saya selama ini kalau semua bisa duduk bareng dengan komunikasi tadi, ya sedikit banyak akan terukur nih hasilnya. Visi itu kayak yang Bapak bawa atau apa lagi? Visi Ya, yang lain. kita ingin gampangnya kita pengen bikin lebih istimewa itu rakyatnya lebih sejahtera. Pendatangnya lebih senang datang ke Jogja, gitu ya. Inspirasi Jogja ini bisa menginspirasi nasional untuk banyak urusan, ya, kesuksesan ekonominya, seninya, budayanya, olahraganya. Gitu. Sehingga coba banyak pemimpin bangsa ini sejak lahir bangsa ini, negara ini proklamasi itu lahir dari Jogja. Kenapa? Karena environment Jogja itu sangat memungkinkan ada udar gagasan, ya. Ada men-challenge, gagasan Pak Sogi kurang bagus di sini. Oke, saya rendah hati, saya tanya, oke, aku turun dikritisi. Kurang, oh iya benar ya, karena begini ya. Ini mematangkan kita semua. Saya ketika nanti ke Jakarta, ada yang kemudian jadi calon presiden, jadi calon menteri, calon apa, mereka sudah matang dengan gagasan yang dipertukarkan. Gagasan yang dipertukarkan inilah yang akan membawa perubahan. Kalau gagasan tidak pernah dipertukarkan, ya tidak pernah proven bahwa ini bisa berhenti. Kira-kira begitu. Wow, saya nggak sabar Pak untuk menunggu Pak Sauki dilantik. Banyak mimpi kita. Artinya kota ini kita jadi provinsi ini kita jadi makin terbuka untuk bagaimana. Wah ini Pak Sauki nanti kita kawal dengan gagasan-gagasan. Kita kawal dengan pemikiran-pemikiran, dengan masukan-masukan supaya bagaimana menyatukan antar stakeholders itu makin efektif dan efisien lagi ke depan untuk mengerjakan sesuatu yang besar bagi tempat kita tercipta. Satu statement dari Pak Agus, berarti menurut Pak Agus, strategi manajemen publik seperti apa yang sedang dipraktikkan Pak Sauki ini? Kok bisa membawa dia ada di titik ini gitu? Oke, jadi apa yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Sauki, satu titik penting adalah tadi sebutkan sudah jalan ke 1000 titik nih di Jogja gitu. Artinya Pak Sauki ini berusaha berangkat dari grassroots nih. Dari apa yang real case yang dihadapi oleh masyarakat yang betul-betul ada, bukan yang katanya, bukan yang beritanya, tapi yang benar-benar dihadapi. Jadi wawancara langsung gitu ya Pak Sofi ya, wawancara langsung, ketemu orangnya. Langsung. Artinya case-case itulah yang membuat jadi satu kristalisasi yang punya ini selaras dengan visi yang mau dibawa gitu. Sehingga apa yang nanti akan jadi visi kemudian yang akan diterjemahkan jadi misi dan jadi program itu asalnya ya memang betul-betul dari masyarakat gitu. Jadi memang kalau kita bicara manajemen ya inilah memang memanage satu daerah ya. DPD ini kan Dewan Perwakilan Daerah, bukan mewakili rakyat tapi mewakili daerah DIY ini. Sehingga perlu untuk tahu potret secara menyeluruh daerah ini seperti apa, plus minusnya di mana, dinamikanya di mana. Nah itulah yang dibawa untuk nanti bisa jadi suatu peningkatan untuk DIY ini makin istimewa. Wah, luar biasa. Satu pertanyaan, saya iseng sekali. Pak Sauki, apa kontribusi AMA dalam proses kehidupan Pak Sauki? Ketika menjadi pengurus AMA, jadi terlibat di AMA, seberapa besar pengaruhnya dalam kehidupan Pak Sauki? Umur 23 tahun, saya sudah jadi anggota AMA di DIY. 23 tahun, 30 tahun yang lalu. Wow. Saya belajar dari orang hebat itu. Ya kadang-kadang belajar yang nggak masuk akal. Saya bawakan tasnya. Dulu nggak ada handphone seperti sekarang ini. Saya jemput gitu. Saya uruskan tiketnya naik sepeda motor saya King hanya untuk check in kan. Supaya saya punya waktu untuk ketemu dengan si bapak untuk diskusi apa yang saya ingin tanyakan. Pengalamannya macam-macam. Ada yang VP di perusahaan multinasional, ada yang saya ingin belajar. Nah itu yang kemudian bukan hanya secara organisasi. Tapi faktanya organisasi AMA itu memberi ruang saya untuk akses-akses itu. Saya manfaatkan. Ya. Kontribusi kemudian berbalik nih. AMA butuh ketua misalnya saat itu. Siapa? Adanya saya. Sudah saya jadi ketua. Karena saya ketua AMA Jogja. Gitu. Maka saya praktekkan apa yang pernah saya dapat dari senior. Dengan tantangan zaman yang sudah berubah juga. Mulai ada internet, mulai ada apa, kita bikin ini, itu, ini. Sekarang posisi saya sudah tidak di Jogja lagi, di pusat.
Ya. Ditugasi ketua jadi VP, Vice President di Social Impact. Oke, sekarang kita pikirkan apa sih impact dari ilmu manajemen, konsep manajemen secara sosial. Nah, ini tantangan baru buat saya. Maka oke, kita jalankan sama-sama nih. Nanti di Rakernas di Batam, ya insya Allah akan kita bahas lebih detail ya. Bagaimana membumikan konsepsi manajemen ini agar membawa manfaat sosial. Karena faktanya 97% kan memang UMKM nih di Indonesia. Kalau kita bicara manajemen bisnis ya. Kalau bicara manajemen publik itu, kan memang dari 500 kabupaten kota daerah di seluruh daerah Indonesia ini kan tidak semuanya kepala daerah itu memang di sort berdasarkan kriteria Anda sudah punya pendidikan ini ya, kan enggak. Maka perlu juga mungkin satu hari kontribusi kita untuk memberikan materi-materi gitu ya kepada calon pemimpin daerah ini bagaimana mengelola daerah. Dan sebagainya. Ama itu tidak harus orang bisnis, Pak. Ya. Anggotanya itu ada yang memang akademisi, ada pengusaha, ada manajer, mohon maaf ya, ada birokrasi pemerintahan, ada anggota TNI Polri dulu, ada mahasiswa. Karena semua orang butuh ilmu manajemen. Nah, itu kita buka, kita share. Nah, muka-muka sih nanti bisa jalan. Amin. Terima kasih Pak Sauki, terima kasih Pak Agus untuk inspirasinya. Terima kasih telah menyaksikan berbagai macam inspirasi yang kita bisa sampaikan hari ini, dan saya percaya bahwa ilmu yang disampaikan hari ini akan sangat bermanfaat untuk seseorang membangun hidupnya, membangun proses manajerial di organisasi manapun ia berada. Sampai jumpa di Amazing Jogja berikutnya dengan bintang tamu yang pasti tidak kalah menarik dan tidak kalah inspiratif. Karena itu silahkan kirimkan pesan Anda untuk menyampaikan kira-kira tema apa lagi yang menarik untuk dibahas di Amazing Jogja di episode-episode berikutnya. Kita akan hadirkan untuk Anda. Demikian episode kali ini. Saya Trisna Pradita undur diri. Pak Sauki, Pak Agus, terima kasih. Sampai jumpa.